hati hancur, Arsy lebih memilih percaya kepada suaminya. Dan saat kekuatan hati begitu rapuh, Arsy justru membela mati-matian martabat suaminya. Ini membuktikan kepada dunia bahwa Arsy mencintai suaminya karena Allah. Ya seperti kayak tetangga gue mencintai suaminya karena banyak anu. Dan perlu kalian ingat bahwa di episode 43 ini kejahatan Dimas dan bersama Ranikor ternyata terekam oleh live TikTok dari dia. Rasain loh. Awalnya gue jengkel tuh sama dia sih, ngapain sih kalau begitu dibikin konten. Ternyata ada manfaatnya. Dia secara tidak sengaja, kameranya mengambil momen Dimas berdiri di belakang kerumunan banyak orang. Rasain loh Dimas, itu bisa buat bukti buat nangkap lo. Sar Dimas dasar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala usahanya. Buat semua penonton di Barbar Reaction, semoga doa saya dijabah. Amin guys ya. Oke, kita akan membahas secara detail kejadian yang sebenarnya awal mula kericuan yang terjadi di acara lelang TPA Arsy. Cerita ini dimulai dari psikopat Dimas. Pada saat acara lelang sebelum dimulai, Dimas ternyata sengaja memasuki ruangan panitia guys. Jadi diam-diam dia memasuki ruang panitia dan berpura-pura menjadi anggota panitia. Ini repot ya, namanya juga psikopat. Dia punya akal yang begitu banyak banget lah ya. Trik-trik kejahatannya itu banyak banget lah gitu ya. Kayak anunya kalian lah gitu lah. Ada nggak yang suka jahat sama kalian? Nah itu persis, dia punya banyak akal lah pokoknya begitu ya. Pada saat acara sebelum dimulai, ternyata secara diam-diam Dimas memasuki ruangan para panitia, teman-teman. Banyak yang tidak menyadari kehadiran Dimas sengaja di situ akan mengacak-acak acara mereka. Ya, maklumlah, ya namanya juga psikopat ya, berbagai macam cara. Pakai masker aja ya. Sengaja dia masuk. Kenapa kalau pakai helm sekalian Dimas ya? Biar tahan banting lu, nggak bonyok lagi muka lu sama raja tuh ya. Ketika acara sudah akan dimulai, akhirnya tamu pun mulai berdatangan secara rombongan. Banyak banget lah gitu tamunya berdatangan teman-teman ya. Dan di saat itulah Dimas sengaja mengambil kesempatan itu untuk mengganti file video. Yang dimana seharusnya file video itu berisi tentang ilustrasi bangunan ya TPA dibangun nih dari hasil duit lelang tersebut. Dan nanti bisa buat para orang-orang yang tidak mampu bersekolah dan belajar tentang agama di situ. Jadi isi file videonya itu sebetulnya. Namun karena ada psikopat yang sudah masuk ya, karena panitia juga sibuk kan, nyambut tamu, wartawan, dan tamunya kan banyak pengusaha juga. Karena dari rekanan-rekanannya Pak Irwadi pada datang semua. Belum juga dari rekanan relasinya Raja juga berdatangan lah teman-teman. Kesempatan itu diambil tuh sama si Dimas teman-teman. Dia nganti file videonya. Gitu kan, kurang ajar psikopat Emang kebangetan, ada aja akalnya ya. Yang lebih jijiknya lagi tuh kenapa coba? Udah itu kan bangunan ilustrasi tentang pembangunan, tapi malah diganti sama video Ranikor. Itu kan jijik banget gue. Mana aku hamil, dia tuh minta dipertanggungjawabin sama Raja. Kan gak tahu diri banget ya guys ya. Aduh, sabar ya para mak-mak ya. Dan akhirnya acara lelang pun dimulai teman-teman. Lelang pertama dimulai dari motor Ibu Dahlia. Yang kita tahu bahwa motornya kan udah lumayan butut. Tapi ternyata motor itu bisa laku dengan harga yang sangat fantastis ya. Dari harga mulai yang mungkin di bawah 10 juta, hanya sekitar 5 juta, naik jadi 10 juta, naik lagi. Dan mentok di harga yang luar biasa fantastis, itu mencapai di angka 25 juta. Dan yang lebih menghebohkan lagi, yang menawar harga tertinggi adalah Raja. Wah, di saat seperti itu akhirnya Ibu Dahlia pun sangat salut kepada Raja sampai mengatakan, "Nak, nggak kemahalan tuh motor. Itu kan motor udah butut, ngapain dibeli harga mahal?" Iya kan, namanya orang tua kali kan, sama anaknya ngomong lah begitu. Ini bukan masalah motornya, tapi justru motor antik ini punya sejarah dan cerita yang mahal antara ibu dan juga Arsy. Buat saya nggak terlalu mahal. Ini sesuatu hal yang sangat wajar. Mendengar ucapan itu, ya Ibu Dahlia pun langsung terkagum-kagum terhadap Raja. Beuh, ya kan, lepek-lepek. Dan yang lebih lucunya lagi si Dias, guys. Dias kan dia ternyata lagi live streaming.
Awal gue gendek sama si Dias, teman-teman. Kenapa? Kenapa dia harus live streaming sih? Itu kan acara amal sih sebetulnya ya. Tapi ya sudahlah, karena dia tuh TikToker. Sama kayak kita konten kreator gitu, selalu memanfaatkan kesempatan ketika ada momen-momen bagus, ya kan, dibuat untuk menjadikan sebuah konten. Itu kan bagus sih, namanya kreatif. Dia sibuk sendiri ngoceh-ngoceh gitu. Namun tiba-tiba ketika harga motor emaknya atau harga motor ibunya itu dijual dengan harga 25 juta, dia sangat kaget. Ya dia kaget banget lah. Oh, motor butut kok di harga 25 juta? Ah, tahu gitu mendingan gua aja yang jual. Dasar ya tuh bocah, kadang-kadang ngejengkelin. Waktu nyucinya aja nggak mau ya, malah diomongin ibunya. Giliran udah laku 25 juta ngomong, wah tahu gitu mau gue yang ngejual. Ah, dasar tanggungan perahu. Dan teman-teman, ngomongin soal live streaming TikTok, ternyata Dias itu pada saat kameranya blur ke mukanya, ada sosoknya berdiri yang di belakang yang secara tidak sengaja terekam oleh Dias, teman-teman. Psikopat Dimas ini pakai masker, makanya si Dias ini nggak begitu paham dan juga nggak menyadari lah bahwa kehadiran Dimas sebenarnya ada di belakangnya si Dias. Nggak apa-apa, itu akan menjadikan bukti. Pasti nanti akan diolah TKP oleh Raja dan juga oleh timnya. Apalagi nanti kalau Iqbal sudah turun tangan, bakal ada investigasi sih menurut gue ya. Lalu kita lanjutkan kembali ke acara pelelangan, teman-teman. Dan setelah motor itu terjual, ya motornya Ibu Dahlia, selanjutnya adalah mobil mewahnya Raja, teman-teman. Dimulai dengan harga 350 juta, naiklah jadi 400, 500, 550, dan akhirnya mentok di angka 600 juta. Otomatis dong, ya penggalangan dana semakin banyak uang yang masuk untuk pembangunan TPA terbaru, teman-teman ya. Ketika semua barang lelang sudah habis terjual dan pihak panitia pun mengajak kepada seluruh peserta lelang untuk menonton ilustrasi video yang dimana nantinya hasil dari uang lelang tersebut akan dibangun sebuah bangunan TPA terbesar yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang tidak mampu. Seketika itu panitia pun mendekati proyektor dan begitu mau di-play, ternyata pemirsa yang keluar adalah video Ranikor yang bikin gua muntah 7 hari 7 malam. Dasar ya. Dan ya tahulah semua kalian udah pada nonton mungkin ya di sinetronnya langsung atau di TV-nya. Kejadian heboh pun terjadi di situ ya teman-teman. Semua pada kecewa, semua marah. Terutama sih mungkin lebih fokus ke keluarga Arsy dan juga Raja ya. Mereka merasa malu dan merasa dengan kejadian itu seolah-olah kayak dipermalukan ya gitu ya. Tapi mau tidak mau, karena semua sudah terjadi dan akhirnya keributan pun sempat terjadi di situ. Serta pelelang pun akhirnya bubar ya guys ya. Dia pun mencoba untuk dikerubutin wartawan, tetapi mereka tetap terus menghindar dan akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Perjalanan ke rumah, Arsy dan Raja pun mulai berdebat tentang dari video yang akhirnya diputarkan di dalam acara lelang tersebut. Kemudian Raja pun menjelaskan dengan pelan-pelan kepada Arsy, sambil mendengarkan penjelasan dari sang suami Raja, teman-teman. Pikir bahwa selama ini Raja telah menyembunyikan sesuatu kepada dirinya. Di saat momen-momen bahagia itu sering datang, romantis pun sering terjadi di antara mereka. Arsy merasa hatinya hancur berkeping-keping ya. Mungkin kalau mau dipulungin juga kayaknya mau disapu udah susah karena saking lembut hancurnya gitu guys ya. Semua yang terjadi pada saat itu sebetulnya tidak seperti itu. Raja mengakui bahwa dia merasa bahwa dulunya memang punya hubungan dengan Rani. Tetapi kalau bicara soal tentang kehamilan, rasanya Raja tidak yakin banget gitu. Dia tidak mengakui bahwa saya tidak pernah melakukan hubungan badan bersama si Ranikor ini. Tapi itu semua terserah kembali ke kamu. Kalau kamu mau percaya dengan saya, tapi silakan. Tapi kalau kamu nggak percaya juga nggak apa-apa. Cuman, saya sudah meyakini kepada diri saya bahwa saya tidak pernah melakukan itu. Dan kalaupun Rani betul-betul hamil, itu bukan anak saya. Dengan penjelasan dari suaminya, Arsy pun mulai paham, mulai mengerti, dan sambil meneteskan air mata, dia akan lebih percaya dan memaafkan suaminya. Mendengarkan ungkapan itu dari Arsy, Raja pun langsung terketuk hatinya. Masya Allah, walaupun sakit, istri saya masih tetap mau menerima saya dan mau memaafkan saya. Dan momen sedih pun terjadi, dan akhirnya mereka pun berpelukan. Akhirnya, dengan motivasi yang sangat hebat, Raja pun mencoba untuk datang ke rumah orang tuanya terlebih dahulu, sebelum datang ke rumah Ibu Dahlia, teman-teman. Begitu sampai di rumah Pak Irwan, Raja dan Arsy disambut dengan Pak Irwandi dengan muka yang sangat kusut, kusam, bahkan bawahnya pengen makan aja gitu ya, kayak udah macan lagi lapar gitu ya Pak Irwan itu guys ya. Dia emosi banget lah ya gitu. Tiba-tiba tanpa banyak basa-basi, adegan yang sangat tidak diinginkan pun terjadi. Tamparan yang begitu keras akan melayang di bibir Raja. Namun sekali lagi teman-teman, di saat semua sedang rapuh,
sedang sakit. Arsy balik lagi mencoba untuk membela suaminya di depan ayahnya. Ini momen ini yang bikin kita tuh mana gitu ya, nyesek sama dada gitu guys ya. Kenapa? Sebetulnya Arsy itu lagi sakit dengan kejadian tadi. Arsy itu lagi betul-betul pecah, hancur hatinya. Tapi dia masih tetap ngebelain martabat suaminya di depan orang tuanya sendiri, teman-teman. Di depan mertuanya lah seperti itu. Dia masih bisa ngebelain. Sampai raja pun nggak bisa ngomong apa. Raja hanya terdiam dan ngerasa malu dengan kejadian tadi. Karena walaupun dijelaskan bagaimanapun juga, posisi Pak Irwan itu lagi emosi-emosinya. Nggak bakal mau ngedenger. Wong kenyataannya sudah ada di video. Karena yang dilihat sama Pak Irwan adalah hanya sebatas realita. Jadi gue nggak butuh komentar lo. Itu buktinya ada video gitu. Bahasa seperti itu tentu. Karena Pak Irwan itu orangnya yang nggak mau neko-neko gitu. Ketika melihat sesuatu, yes or no gitu. Lu mau atau enggak gitu. Jadi dia orangnya simple. Dan ketika dia melihat sesuatu yang begitu fakta dan real, dia akan percaya dengan hal itu. Tapi kalau cuma mendengar isu, berita, ya kan, gosip, dia tidak akan percaya. Ya kembali lagi, karena itu berupa video dan itu kan real. Jadi pada saat itu Pak Irwandi meyakini bahwa betul si Rani ini memang hamil gitu oleh si raja. Dan apalagi ada videonya, ada rajanya juga kan. Nah gitu, dia yakin banget bahwa ini semua memang raja pelakunya gitu loh. Tapi sekali lagi teman-teman, di sini ada Arsy yang mencoba menenangkan hati Pak Irwandi ya. Dengan begitu tulus, dengan begitu pelan, slowly, ungkapan hati Arsy pun disampaikan kepada Pak Irwandi. Dan step by step, akhirnya emosi yang begitu memuncak, Pak Irwandi pun langsung down. Dan dia begitu bangga dengan sikap Arsy yang sampai saat ini dia masih tetap ngebela suaminya. Padahal dia sendiri masih sakit gitu loh hatinya. Hancur mungkin ya. Tapi dia masih dengan mati-matian membela suaminya. Di saat itulah Pak Irwandi merasa bahwa seandainya aku punya anak perempuan, aku pengen anak aku adalah kamu. Dan di situ raja langsung terbengong-bengong. Dia terkagum-kagum gitu loh. Kok bisa ya gitu, papanya bisa seperti itu. Di saat lagi marah masih bisa ngomong kayak gitu gitu loh. Berarti saking, maaf ya, mulia itu milik Allah. Artinya hatinya Arsy itu begitu luar biasa di sinetron ini teman-teman. Wah, luar biasa gitu. Dari momen ini kita bisa mengambil hikmah yang sangat positif. Bahwa segala sesuatunya ketika kita mendapatkan sebuah masalah yang besar, yang pertama kita tidak perlu mengambil tindakan yang begitu emosional. Kita harus santai, rileks ya kan. Jangan terburu-buru mengambil tindakan. Ya, pahami dulu permasalahannya. Siapa tahu itu hanya sebatas isu. Dan apalagi itu adalah video potongan kan yang ada di acara itu. Jadi jangan sampai terbawa emosi. Nah, dengan kejadian ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari hal yang positifnya. Kalau yang negatifnya ya jangan diambil gitu kan. Karena gue percaya bahwa setiap sinetron yang tayang di TV manapun pasti ada momen-momen positif yang bisa kita ambil hikmahnya. Betul nggak sih guys? Jadi menurut gua, di alur cerita episode ke-43 ini banyak hikmah positif yang bisa kita ambil. Yang mudah-mudahan kita sendiri bisa belajar untuk bersabar. Ya. Oke guys, mungkin nggak bisa terlalu panjang kali. Dan sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata salah. Gue diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.